Ya pemirsa, ini kan sudah kencang ya mengenai reshuffle kabinet, bahkan sejumlah nama-nama mulai berhembus pemirsa. Ini mulai dari nama-nama yang kemudian keluar, diantaranya adalah mulai dari Kepala KSP, bahkan juga nama Mentan. Isu ini memang berhembus mengenai reshuffle kabinet pemirsa. Di mana kita tahu bahwa reshuffle terjadi di 22 Desember. Saat itu Presiden Jokowi mengenalkan 6 orang sebagai menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, di mana menteri-menteri tersebut adalah Tri Risma hari ini, dan kemudian Sandiaga Uno, dan juga Budi Gunadi Sadikin, Yakut Kholil Kaumas, dan juga Wahyu Sakti Trenggono. Terakhir, Lutfi diangkat menggantikan. Ya, kemudian ketika isu ini kembali bergulir, ada lagi menteri yang akan keluar dari kabinet atau di reshuffle. Publik sih mungkin simpel pertanyaannya ini. Ada apa? Kenapa? Apa alasannya? Apa pertimbangannya? Dan siapa yang akan menggantikan? Apakah lagi-lagi nama-nama tersebut akan diisi mayoritas dari unsur partai politik, ataukah Presiden bisa mengambil langkah untuk mengambil dari sisi profesional pemirsa? Ya, ini kan mau ada reshuffle lagi, isunya sih seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu. Tapi kalau ada angin, nggak mungkin kalau ada petir atau mungkin peringatan dini dari BMKG. Ya pasti ada alasannya lah. Nggak mungkin kemudian ujuk-ujuk ini keluar kalau tidak ada apa-apanya. Begitu sih sederhananya. Itu yang akan saya coba tanyakan kepada sejumlah narasumber saya. Mulai dari sini Mas Nyarwi Ahmad, yang merupakan pengajar dari Ilmu Komunikasi UGM. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam. Dan juga sudah hadir di sini Bang Kodari, selamat malam. Selamat malam. Dari DPR kita ini juga telah tersambung Mas Ahmad Syahroni yang nanti akan saya coba hubungi karena sekarang sudah bersiap. Tapi mungkin saya ke Bang Kodari dulu deh. Bang Kodari, kan nggak mungkin ya kalau ada isu reshuffle kabinet kalau nggak ada sesuatu gonjang-ganjing yang terjadi atau ada yang nggak puas nih kinerjanya, makanya isu ini keluar. Tapi mungkin di bayangan Bang Kodari, siapa sih yang paling mungkin dikeluarkan? Nah, itu alasannya dulu dong, jangan langsung orang. Alasannya kenapa? Ada apa memangnya? Ada apa sih yang terjadi kenapa harus reshuffle? Iya, pertama begini, memang sejarahnya Pak Jokowi itu dalam periode pertama melakukan reshuffle itu tidak 1 kali, tapi 2 kali. Walaupun waktu itu rentangnya kira-kira 1 tahun. Nah, ini kan baru reshuffle. Tapi ya baru beberapa bulan, belum setahun. Tapi ini kan situasi dan kondisi khusus gitu loh. Justru bisa dibalik, reshuffle pertama itu harusnya tahun lalu, kan begitu. Tetapi karena COVID lalu kemudian agak mundur. Nah mungkin reshuffle kedua itu yang sekarang on time. Kalau yang pertama delay, ini on time. Jadi 2 kali seperti periode pertama. Yang kedua, kita memahami bahwa Pak Jokowi itu sebagai presiden dalam setting multi partai ya, dan dalam politik yang terfragmentasi, memang boleh dikatakan menterinya itu separuh dari beliau, separuh lagi sodoran dari partai politik yang belum tentu cocok, yang belum tentu beliau merasa puas. Nah, diberikan kesempatan ya kerja setahun lebih, lalu kemudian ada penilaian. Jadi peluang reshuffle itu di era reformasi ini memang sangat besar, beda dengan zaman Pak Harto dulu begitu. Yang ketiga, ada peristiwa-peristiwa aktual yang menjadi push atau pull faktor bagi terjadinya peristiwa itu yang mana? Misalnya isu kudeta, kan begitu kan. Demokrat bilang ini ada mengintervensi, sudah ditegur. Tegur itu kan bisa ditoel, bisa juga gitu. Jadi begitu. Ya bisa juga isu reshuffle ini ya bisa juga biar Demokrat juga senang. Wah, itu kan bener kan, mau ganggu-ganggu kita langsung disingkirkan, misalnya begitu. Atau memang ada masalah-masalah yang nyata, yang konkret pada saat itu, bisa masalah hukum,
bisa juga masalah kinerja, Baik. gitu. Oke, Jadi ada banyak alasan. Banyak ya, multifaktor ya. Multifaktor. Kalau Mas Nyarwi sebenarnya lebih berat ke arah mana ini? Kalau masalah kinerja, apakah semua menteri-menteri yang tidak di-reshuffle memang karena kinerjanya baik? Ya pasti tidak juga. Apa berat karena ada isu politik yang begitu hembus berkencang sehingga kemudian kabinet ingin diselamatkan? Bagaimana? Ya, kalau kita melihat tren dari reshuffle ya, baik dari era sebelumnya Pak SBY maupun era Pak Jokowi, itu kan kelihatannya banyak indikatornya. Salah satunya adalah yang paling menonjol ya, yang kita tahu yang kena reshuffle itu kan pasti ada kasus atau isu korupsi, itu pasti dengan cepat direspon. Nah, yang di luar itu sebenarnya kan ada beberapa hal ya, salah satunya misalnya desakan kepentingan politik partai itu seringkali menonjol karena tadi Mas Kodari juga jelaskan kita ini multi partai loh, ekstrim multi partai sistem bahkan ya. Partai-partai tentu yang punya investasi itu juga punya kepentingan ya, siapa saja yang tetap di sana atau siapa saja yang harus bergeser. Nah, yang berikutnya sebenarnya kepuasan juga dari kinerja. Nah, kepuasan kinerja ini Caca, ini ada dua sebenarnya. Yang pertama ya Pak Jokowi sendiri sebagai leader di dalam pemerintahan itu merasa puas nggak dengan kinerja para pembantunya ini. Ingat kan kita tahu bahwa pasal 17 Undang-Undang 45 itu kan menteri itu pembantu presiden kan gitu. Jadi statusnya tetap bagaimanapun pembantu presiden. Nah, kalau presiden merasa puas dengan performa kinerja sesuai visi misinya, tetap saya kira masih bertahan. Karena aspek kepuasan yang kedua ini ada di masyarakat sebenarnya. Nah, seberapa masyarakat itu merasa puas. Nah, ini juga sebenarnya ada bias. Kita juga sering melakukan survei juga tentang evaluasi kepuasan kementerian ini. Sama sih, Mas Kodari saya kira juga sama. Nah, itu juga begitu. Ada yang merasa puas, tapi juga ada yang enggak. Gitu. Reshuffle kabinet ini memang berat kemungkinan dipuas tidak presiden dengan kinerja para pembantunya, pasti ya, para menteri-menterinya. Tapi kalau di reshuffle, ini partainya puas tidak? Atau jangan-jangan kemudian marah? Saya tanyakan langsung deh ke Bang Ahmad Syaroni. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Syaroni. Selamat malam. Iya, dari Komisi 3 DPR, dari Nasdem. Sudah tahu lah pasti ya, nama kader Nasdem yang disebut-sebut akan direshuffle. Pastinya kalau direshuffle sih ya tidak puas ya. Tapi sebenarnya dari internal partai ini ketika hembusan berkencang ini, isunya berhembus kencang lah istilahnya. Ini kan pasti khawatir juga ini ada apa. Kayaknya bagus-bagus aja kinerjanya atau ada yang dorong-dorong ini dikeluarkan, ini bagaimana? Terima kasih, selamat malam para narasumber yang lain. Kami dari Nasdem sendiri melihat bahwa desakan reshuffle pada kader kami sendiri, saya lihatnya biasa aja, karena tidak terlalu menjadi hal serius. Pergantian langsung. Kalau dirasa kinerja yang kurang baik dilakukan oleh Kementan atau ada hal desakan di luar daripada itu yang tahu hanya presiden. Kami sebagai partai hanya melihat bahwa ini isu menarik, tapi tidak menarik kalau akhirnya ada yang mendorong-dorong memaksa agar Kementan diganti. Oke, mungkin saya ke Bang Kodari dulu ini. Santai-santai aja sih Nasdem. Cuman kalau misalnya kenapa ini keluar, kayaknya ada yang mendorong-dorong ini mau dikeluarkan kadernya Nasdem. Apa karena ada yang mau masuk? Ini bagaimana Bang Kodari? Ya, sebetulnya dari presiden sendiri juga seringkali ada kebutuhan objektif ya untuk melakukan akomodasi politik, katakanlah begitu. Misalnya seperti Menteri Agama ya, di satu sisi memang ada sekian kontroversi dari Pak Fahrul Razi, tapi saya kira juga memang akhirnya Presiden melihat bahwa suara-suara dari Nahdlatul Ulama itu memang kencang tuh. Ya tolong dong Kementerian Agama ini dikembalikan kepada dalam tanda kutip Nahdlatul Ulama begitu, dan akhirnya itu diakomodasi. Tetapi biasanya itu tidak berdiri sendiri, harus ada minimal dua barangkali ya variabel, ya yang dua variabel yang yang juga relevan pada saat yang bersamaan. Jadi di satu sisi Yakut Khalil Qomas itu ditarik sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama, tapi di sisi yang lain juga memang ada situasi kondisi kemasyarakatan yang membutuhkan figur yang dirasakan berani, kan katakanlah begitu, kuat, tegas seperti Yakut begitu untuk berhadapan dengan untuk menghadapi, saya rasa menghadapi situasi dan kondisi yang
sangat dinamis. Nah, jadi kembali kepada soal reshuffle sekarang ini, misalnya Pak Muldoko begitu, ada satu teriakan dari Partai Demokrat begitu, satu gitu. Apalagi, nah ini yang apalaginya ini yang menurut saya harus dijawab begitu. Mentan, oke sekarang lagi ada ribut-ribut katakanlah soal harga pupuk begitu. Tapi ya dari Mentan ke Mentan harga pupuk itu selalu jadi isu gitu loh. Apakah cuma masalah ini ya, kecuali kalau memang ada masalah hukum. Menurut saya menarik sih kalau saya tracing isu reshuffle ini kan ada brother kita yang namanya Joman itu, Jokowi Mania, Ebenezer gitu kan. Kalau dibilang dia salah, ya kalau yang kemarin tuh ada benernya juga. 1-2 nama yang sudah diteriakin oleh oleh teman-teman itu dari jauh-jauh hari betul-betul kena masalah hukum Bahkan begitu. Jadi sebelum kena itu gimana? OTT ya, itu juga sudah Kalau Mas Nyarwi gimana melihatnya? Bahwa sebenarnya karena memang mengakomodir kepentingan yang mau masuk atau memang karena jabatan diisi menteri itu memang nggak approve juga, nggak achieve juga? Ya kan begini ya, presiden ini kan kita ini dalam sistem presidential government system kan center, pusat betul. Jadi harapannya itu bukan hanya pada kinerja presiden. Kalau data survei kita kepuasan ke presiden masih berkisar 55-60% ya. Mas Kodari saya kira juga angkanya sekitar itu mungkin di surveinya. Tetapi kan tidak hanya dilihat presiden, menterinya juga kan gitu. Nah di menteri itu memang kalau overall itu kan kita rata-rata lebih rendah kepuasan. Walaupun anggap biasa-biasa juga ada. Kalau digabung angkanya 55 juga sekitar itu. Nah masalahnya kan apa coba? Citra dari para pembantu presiden atau tingkat kepuasan dari masyarakat dan juga mungkin partai atau siapa saja itu mungkin subjektif. Ada yang menganggap contoh kinerjanya kurang maksimal. Itu mungkin nggak ada beberapa tempat lain dia menganggap itu nggak ada masalah gitu loh. Oke, jika reshuffle terjadi, pertanyaan besar publik adalah diisi oleh siapa? Apakah lagi-lagi diisi oleh mereka ya dari unsur partai politik atau profesional? Kalau yang keluar dari unsur partai politik digantikan oleh profesional, bertanya, yang di reshuffle ini karena partai tak setia kah kemudian dengan presiden saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam?